Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan kita sudah tiba di hari Sabtu. Ya, bagaimana minggu yang lewat bagi Anda? Apakah Anda benar-benar menikmati minggu itu? Apakah benar-benar sukacita dari Tuhan memimpin seluruh kehidupan Anda selama satu minggu yang lewat? Apakah Anda memperoleh damai sejahtera? Apakah Tuhan benar memimpin seluruh aspek kehidupan Anda? Seberapa jauh Anda mencari Tuhan? Ya, banyak hal yang kami bisa renungkan tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Ya, mari ambil keputusan untuk setiap Sabtu, Minggu bisa melihat ke belakang apa yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita, apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, dan benar-benar mempersiapkan diri untuk minggu yang akan datang, supaya minggu yang akan datang lebih baik daripada minggu yang lewat. Kita semakin bergairah untuk Tuhan, semakin bersukacita untuk Tuhan, semakin maju di dalam seluruh aspek rencana daripada yang Tuhan miliki bagi kita. Nah, dalam minggu yang lewat kita telah bicara tentang perilaku seorang Kristen, perilaku atau tingkah laku daripada seorang yang percaya Yesus atau seorang yang mengikuti Yesus Kristus. Dan seberapa jauh kita melakukan itu. Dan seperti saya sudah sampaikan, tiap minggu untuk beberapa minggu ini saya akan ajar 5 behavior atau 5 perilaku, ya, 5 sikap atau 5 tingkah laku yang Tuhan minta daripada kita. Dan hari Sabtu saya akan mengulangi kembali. Ya, menjadikan semua 5 menjadi satu renungan. Ya, dalam minggu ini kita berfokus terus tentang Roma pasal yang ke-12. Karena kelima tingkah laku itu dicantumkan di dalam Roma pasal yang ke-12. Di mana Paulus menulis bagi umat yang ada di Roma bagaimana mereka harus hidup. Dan anggap ini menjadi suratnya dari Paulus buat Anda dan saya. Supaya kami juga dapat bertumbuh di dalam seluruh sifat yang Tuhan miliki buat kita. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-12 kita sudah bahas ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dikatakan begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jelas sekali, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seberapa jauh kita izinkan kasih itu memimpin hidup kita. Jangan main-main, jangan menjadi aktor aktris, jangan pakai mask, ya, jangan pakai topeng untuk menutupi, ya, supaya orang nggak bisa lihat aslinya. Ya, kelihatan hebat, kelihatan baik, padahal enggak. Jangan memiliki kasih yang berbeda di dalam mulut daripada hati. Supaya apa yang kita lakukan dengan apa yang ada dalam hati itu sama. Gak ada bedanya. Jangan pura-pura. Ada banyak orang yang hari-hari ini pura-pura. Kenapa mereka mengasihi orang? Karena ada maunya. Mereka ingin mendapatkan sesuatu. Ya, mereka ingin dapatkan berkat atau apa saja yang mereka berusaha untuk diterima daripada mereka menunjukkan kasih. Kasih itu paling kita bisa menilai di saat kita lagi mengalami kesulitannya. Kalau kita lagi susah, apakah orang yang selama ini menyertai kita menunjukkan kasih tetap bersama kita? Disitulah Anda dapat melihat orang yang benar-benar mengasihi dan orang yang pura-pura. Yang kedua dikatakan jauhilah yang jahat. Kita harus sadar bahwa dunia semakin jahat. Itu sudah jelas di dalam firman Tuhan. Jadi seberapa jauh firman Tuhan itu benar-benar ada di dalam hidup kita. Kita disadarkan terus-menerus bahwa manusia berusaha untuk melakukan hal yang jahat. Itu sikapnya manusia. Kita bisa lihat dari awalnya di mana Kain membunuh Habel, saudaranya. Ya, hanya karena persembahan dia nggak diterima. Dia menjadi cemburu dan akhirnya dia membunuh saudaranya. Ya, dan firman Tuhan berkata, dunia akan semakin jahat.
Jadi kalau Anda berkata, Anda dengar, oh dunia semakin baik, semakin baik. Saya nggak tahu mereka percaya Tuhan yang mana. Karena firman Tuhan tidak berkata sedemikian. Firman Tuhan berkata, dunia semakin jahat. Kitanya harus semakin baik. Kitanya tetap harus menjauhkan diri dari yang jahat. Dan yang ketiga di dalam ayat yang ke-9 ini, lakukanlah yang baik. Ya, ingat saya menjelaskan 2 hari Selasa dan Rabu antara yang jahat dengan yang baik. Ternyata di dalam firman Tuhan tulisan tentang jahat jauh lebih banyak daripada tentang baik. Ya, pada waktu kita bahas tentang jahat, kita bahas Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Tapi pada waktu kita bicara tentang kebaikan, kita bicara tentang Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dan di situ ada 9 karakteristik daripada buah roh. Semuanya baik. Nah, seberapa jauh kita mengikuti yang baik? Seberapa jauh kita membuang yang jahat? Dan kita menerima yang baik sampai sempurna. Maksudnya apa? Ya, buah roh ialah kasih. Apakah kasih kita sempurna? Nggak mungkin langsung seketika sempurna. Ini membutuhkan satu proses. Untuk memiliki sukacita yang sempurna membutuhkan proses. Jadi seluruh aspek kehidupan kita untuk menerima ke-9 karakteristik yang dicantumkan dalam Galatia 5 untuk masuk di dalam kita dengan sempurna butuh satu proses. Hari demi hari kita diproses. Ya. Nah, terus hari Jumat kita mulai bicara dengan ayat yang ke-10. Nah, di ayat yang ke-10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Ya, sebagai saudara seiman, sebagai saudara yang percaya. Nah, Yesus bilang di dalam Yohanes, perintah baru aku berikan kepadamu, yaitu di mana kamu mengasihi satu sama yang lain, ya, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, seberapa jauh kita mengasihi sesama manusia, sesama orang percaya, sesama orang Kristen? Apakah kita benar-benar percaya? Ya, bahwa kita melangkah ke sana? Apakah kita mengasihi mereka sebagaimana Kristus telah mengasihi kita? Jangan anggap, oh orang Kristen harusnya lebih tahu. Kita semua tetap manusia. Kita semua tetap diproses. Ya, nggak ada yang sempurna. Nggak ada satu orang pun yang sempurna. Nggak ada satu orang pun Kristen yang sempurna hidup di dunia ini. Termasuk saya. Saya tetap belajar. Ya, saya belajar untuk semakin mengasihi. Ya, nah, apa yang dimaksud dengan kasih? Kasih itu bukan hanya you tolong saya tolong kamu, bukan begitu. Ya, itu yang diharapkan oleh orang jahat juga, saling menolong. Tapi itu lebih dari itu. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa justru kita menunjukkan kasih di saat kita benar-benar membawa teman-teman kita dalam Tuhan di hadapan Tuhan. Kita tahu mereka punya masalah, ya kita bawa. Ya, nggak semua orang harus bilang, oh aku punya masalah. Kita bisa tahu orang punya masalah atau enggak. Dan Tuhan juga bisa tunjukkan kepada kita supaya kita tetap mendoakan mereka. Ya, jadi hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi Anda. Demikian juga Anda mengasihi semua saudara seiman. Dan saling mendahului dan memberi hormat. Ya, seberapa jauh kita mendahului orang, mementingkan orang lain lebih daripada kita. Ya, menghormati orang lain. Ya, ingat firman Tuhan berkata kita harus menghormati Tuhan. Ya, kita juga harus menghormati orang tua. Kita juga harus menghormati mereka yang dikasih kepercayaan untuk memberitakan firman Tuhan kepada kita. Ya, karena mereka diperhitungkan. Ya, kehidupan mereka lebih daripada orang biasa-biasa saja. Jadi seberapa jauh kita benar-benar menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu pesan yang saya ingat saat ini, yaitu di dalam Yakobus 1 ayat 22. Jangan menjadi penipu diri. Bagaimana kita menipu diri? Kita dengar firman tapi tidak melakukan. Itu namanya penipu. Itu sama dengan pura-pura.
Ya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mempraktikkan apa yang kita pelajari. Ya, dalam 5 tingkah laku yang kami bahas selama 5 hari ini. Ayo, ambil salah satunya. Ya, kalau Anda bilang, wah nggak mungkin bisa semuanya. Oke, nggak masalah, salah satunya aja. Anda praktekkan dalam 5 hari mendatang. Ya, dari semua 5 yang sudah disampaikan. Tapi ingat, setiap minggu ada 5. Dan saya tahu di situ ada 25 behavior, 25 perilaku, 25 hal yang diminta daripada kita. Mari kita belajar terus. Semakin kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa, semakin kita menjadi dewasa, semakin kita akan sadar bahwa kita masih banyak hal perlu dipelajari. Semakin saya belajar, semakin saya sadar bahwa saya belum tahu apa-apa. Saya terus harus belajar. Saya berdoa supaya Anda memiliki sikap untuk terus mau belajar. Supaya telinga ya benar-benar diarahkan kepada Tuhan. Dan supaya Tuhan dapat bicara kepada telinga. Tapi jangan buang langsung. Jangan lewat telinga saya. Tapi supaya itu tertanam di dalam hati. Berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami datang kepada Engkau di mana kami telah mereview, melihat kembali ke 5 hal yang ditunjukkan di dalam Roma pasal 12 ayat 9 dan 10. Tuhan, hamba berdoa supaya itu dapat tertanam di dalam hati kami. Berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Supaya nama-Mu dimuliakan, ditinggikan, dan diakukan. Terima kasih Bapa. Segala puja, hormat, syukur kami kembalikan kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya sudah kasih satu tantangan. Pilih salah satu. Untuk dalam 5 hari mendatang benar-benar mempraktekkan. Ya, supaya Anda dapat melakukan itu. Biar Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua katakan amin. Ya, sampai ketemu hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.